Sebagai seorang dokter spesialis prostat, saya sudah menangani ribuan pasien pria lansia. Mereka datang dengan keluhan yang hampir sama, sering buang air kecil, terutama malam hari, aliran kencing melemah, dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Banyak dari mereka berpikir ini adalah bagian normal dari proses menua. Mereka bilang, "Dok, saya sudah tua. Wajar kalau pipis bolak-balik." Tapi setelah pemeriksaan, hasilnya menunjukkan satu masalah yang selalu berulang: pembesaran prostat jinak, atau dalam istilah medis disebut BPH benign, prostatic hyperplasia. Namun ada satu kasus yang terus membekas dalam ingatan saya. Namanya Pak Darto, usia 71 tahun. Ia datang ke klinik dengan wajah lelah dan mata sayu karena sudah seminggu sulit tidur akibat harus bangun buang air kecil lebih dari 5 kali semalam. Ia merasa frustrasi karena tidak bisa menikmati istirahat. Bahkan saat siang hari, tubuhnya terus lemas. Ketika saya tanyakan riwayat kesehariannya, semua terlihat normal. Tidak merokok, tidak minum alkohol, makannya juga biasa saja. Tapi saat saya menggali lebih dalam, saya baru sadar ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini ia anggap wajar, tapi ternyata justru memperburuk kondisi prostatnya. Dan anehnya, hampir semua pasien saya memiliki pola kebiasaan yang sama. Sejak hari itu, saya mulai lebih serius memperhatikan bukan hanya kondisi klinis, tapi juga gaya hidup harian para pasien lansia pria. Saya mulai mencatat apa saja yang mereka lakukan secara rutin, kapan mereka tidur, seberapa banyak mereka minum, apa yang mereka makan, dan aktivitas harian yang mereka jalani. Hasilnya membuat saya terkejut, karena dari puluhan data pasien yang saya kumpulkan, muncul pola yang konsisten. Ada 5 kebiasaan umum yang nyaris tidak disadari, namun justru menjadi pemicu utama membesarnya prostat secara perlahan. Kebiasaan itu tampak sepele, tidak terdengar seperti sesuatu yang membahayakan, tapi ketika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, mereka menekan fungsi kandung kemih, mengganggu aliran urin, dan pada akhirnya membuat prostat bekerja lebih berat dari seharusnya. Saya menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi kesempatan pada setiap pria lansia agar tidak perlu menjalani apa yang dialami Pak Darto: malam tanpa tidur, siang tanpa tenaga, dan hidup dengan rasa tidak nyaman hanya karena tidak tahu apa yang harus diubah. Karena kenyataannya, pembesaran prostat bukan hanya tentang usia, tapi juga tentang kebiasaan. Dan jika Anda seorang pria berusia 60 tahun ke atas, atau memiliki orang tua, saudara, atau suami yang sudah lanjut usia, Anda wajib tahu 5 kebiasaan ini, karena mungkin tanpa sadar itu sedang terjadi sekarang. Dan dampaknya tidak akan langsung terasa hari ini, tapi beberapa tahun ke depan. Bisa jadi itu adalah awal dari malam-malam sulit, operasi tak terduga, atau obat yang harus diminum seumur hidup. 2 minggu setelah kunjungan pertama Pak Darto, ia datang kembali ke ruang praktik saya dengan membawa buku catatan kecil. Di sana, ia menuliskan rutinitas hariannya: jam bangun, jam tidur, apa yang ia makan, berapa kali ia buang air kecil, bahkan jumlah gelas air yang ia minum. Saya baca pelan-pelan, dan di halaman ketiga, saya langsung menemukan jawabannya. "Pak Darto, Bapak minum air hanya 3 gelas sehari?" tanya saya. Ia menjawab, "Iya dok, biar enggak sering ke kamar mandi." Saya menghela napas pelan. Inilah kebiasaan pertama yang paling umum, dan sayangnya, paling tidak disadari menahan asupan cairan karena takut sering buang air kecil. Padahal, justru itulah awal dari pembesaran prostat yang semakin parah. Saat seseorang mengurangi minum air putih, urin dalam kandung kemih menjadi lebih pekat dan keras. Ini memaksa kandung kemih bekerja lebih berat untuk mendorongnya keluar.
Tekanan berulang itu memberi beban tambahan pada prostat dan dalam jangka panjang menyebabkan pembesaran. Lebih parah lagi, saat kandung kemih tidak terisi dengan cukup cairan, otot di sekitar saluran kemih menjadi kaku dan tidak lentur. Ini mempersulit pengosongan urin secara tuntas, sehingga selalu ada sisa urin di kandung kemih. Kondisi seperti ini memicu iritasi dan lama-lama menjadi infeksi saluran kemih yang juga berdampak langsung pada kesehatan prostat. Saya menjelaskan hal ini kepada Pak Darto, dan beliau terdiam cukup lama, lalu berkata, "Saya kira saya sedang menjaga tubuh saya dengan mengurangi minum. Ternyata saya justru menyiksanya." Inilah dilema yang dialami banyak lansia. Mereka mengira bahwa semakin sedikit cairan masuk, semakin jarang ke kamar mandi, dan itu dianggap baik. Padahal justru sebaliknya, kurangnya hidrasi membuat urin lebih keras, saluran kemih lebih tertekan, dan prostat semakin teriritasi. Sejak hari itu, saya minta Pak Darto meningkatkan asupan air putihnya. Tidak langsung drastis, tapi bertahap, mulai dari 5 gelas sehari, lalu 6, hingga mencapai 8 gelas. Hasilnya mulai terasa di minggu ketiga. Ia memang buang air kecil lebih sering, tapi alirannya lebih lancar, tidak lagi tersendat, dan tidak terasa panas di bagian bawah perut seperti sebelumnya. Sebagai dokter, saya selalu tekankan bahwa minum air cukup bukan soal jumlah semata, tapi juga soal jadwal dan cara. Lansia sebaiknya minum sedikit-sedikit tapi sering, tidak menunggu haus, dan hindari minum banyak dalam satu waktu, terutama sebelum tidur. Kini Pak Darto menyadari air putih adalah terapi paling murah tapi paling diabaikan, dan ia berkata dengan yakin, "Kalau saya tahu sejak dulu, saya pasti tidak akan menahan minum hanya karena takut bolak-balik ke kamar mandi." Saya ingin agar semua lansia tahu bahwa menahan diri untuk tidak minum air justru mempercepat masalah prostat. Dan jika ini adalah kebiasaan yang selama ini Anda lakukan, saatnya berhenti. Mulailah minum cukup sebelum prostat Anda memaksa Anda untuk membayar mahal akibatnya. Setelah membenahi kebiasaan minum air, Pak Darto mulai merasa tubuhnya lebih segar. Ia mengaku buang air kecil jadi lebih lancar dan tidak terlalu sering bangun malam. Namun, masih ada satu keluhan yang mengganggu perut bagian bawahnya terasa berat dan pegal setiap sore. Saya kembali menelusuri catatan aktivitas hariannya. Di sana tertulis jelas duduk di kursi depan TV selama lebih dari 3 jam setiap hari. Dan sesekali juga duduk lama di teras sambil membaca koran. "Pak Darto," tanya saya, "Bapak jarang berdiri atau jalan kaki kalau sudah duduk?" Ia menjawab, "Iya, Dok, sudah nyaman. Kalau berdiri, malah malas rasanya." Inilah kebiasaan kedua yang tanpa disadari sangat memicu pembesaran prostat duduk terlalu lama tanpa jeda gerak. Ketika seseorang duduk dalam waktu lama, terutama dengan posisi membungkuk atau bersandar tanpa penyangga pinggang yang baik, tekanan pada daerah panggul meningkat. Hal ini menyebabkan aliran darah ke area prostat terganggu, dan dalam jangka panjang, sirkulasi yang buruk akan menyebabkan pembengkakan ringan yang terus bertambah seiring usia. Selain itu, duduk lama tanpa bergerak menyebabkan pelemahan otot dasar panggul, yakni otot yang menopang kandung kemih dan saluran kemih. Ketika otot ini melemah, aliran urin tidak lagi seefisien sebelumnya, dan prostat pun harus menyesuaikan tekanan yang lebih tinggi dari kandung kemih. Saya menjelaskan semua itu kepada Pak Darto dengan perlahan, bahwa bukan duduknya yang salah, tapi lama duduk tanpa gerak itulah yang menjadi sumber masalah. Saya kemudian menyarankan pola sederhana, setiap 30 menit duduk, berdiri dan jalan kaki selama 2-5 menit, bisa berjalan ke dapur, ke halaman, atau sekadar berdiri sambil melakukan peregangan ringan. Lansia tidak harus berolahraga berat,
Tapi tubuh tetap harus digerakkan agar aliran darah ke seluruh tubuh tetap optimal, terutama ke bagian bawah perut, tempat prostat berada. Di minggu berikutnya, Pak Darto mulai membiasakan diri. Ia memasang alarm kecil di jam tangannya. Setiap kali alarm berbunyi, ia berdiri dan berjalan santai keliling rumah. Awalnya terasa canggung, tapi beberapa hari kemudian tubuhnya mulai terbiasa. Dan yang paling mengejutkan, keluhan rasa berat di perut bagian bawah yang dulu selalu muncul di sore hari, perlahan menghilang. Sekarang saya paham, Dok, ucap Pak Darto, ternyata duduk nyaman itu bisa jadi jebakan. Saya ingin setiap pria lansia mendengar ini, kenyamanan yang berlebihan bisa membawa masalah jangka panjang. Duduk memang enak, tapi jika terlalu lama tanpa gerak, prostat Anda diam-diam menderita. Mulai sekarang, jangan biarkan tubuh Anda diam terlalu lama. Gerakkan, walau hanya sedikit. Karena setiap langkah kecil yang Anda ambil bisa menjadi perlindungan besar bagi kesehatan prostat Anda. Setelah 2 kebiasaan Pak Darto berhasil dibenahi, yakni kurang minum dan terlalu lama duduk, saya melihat perbaikan signifikan pada kondisi umumnya. Namun, ada satu kebiasaan lagi yang ternyata masih sulit ia ubah. Dan ini menjadi penyebab utama dari rasa tidak nyaman di perut bagian bawah yang masih tersisa. Saat saya tanyakan, Bapak masih suka menunda ke kamar mandi saat ingin buang air kecil? Ia menjawab jujur, iya. Dok, kadang saya tahan dulu kalau lagi nonton atau sholat. Rasanya bisa ditunda. Disinilah masalahnya. Kebiasaan ketiga yang secara diam-diam memicu pembesaran prostat adalah menahan buang air kecil terlalu sering atau terlalu lama. Kandung kemih manusia dirancang untuk menyimpan urin dalam jumlah tertentu, lalu segera mengosongkannya saat ada dorongan. Tapi ketika dorongan itu terus-menerus ditahan, otot kandung kemih dipaksa untuk menegang lebih lama. Akibatnya, tekanan di dalam kandung kemih meningkat, dan aliran urin menjadi lebih berat saat akhirnya dikeluarkan. Tekanan ini kemudian berdampak langsung pada prostat yang berada tepat di bawah kandung kemih. Prostat harus beradaptasi dengan tekanan yang tidak wajar, dan jika ini terjadi terus-menerus, prostat akan mengalami perubahan struktur, yaitu mulai membesar untuk melindungi saluran kemih yang terganggu. Tidak hanya itu, menahan buang air kecil terlalu sering juga menyebabkan sisa urin tertahan lebih banyak, yang menjadi media sempurna untuk bakteri berkembang. Maka tak heran jika banyak lansia mengalami infeksi saluran kemih berulang, nyeri saat kencing, atau perasaan selalu tidak tuntas setelah buang air. Saya memberi penjelasan itu secara perlahan kepada Pak Darto. Saya minta beliau untuk tidak menunggu hingga kandung kemih terasa penuh, tetapi segera pergi ke kamar mandi begitu tubuh memberi sinyal. Tidak perlu khawatir soal repot atau rasa malu jika harus ke toilet lebih sering, karena justru itulah cara menjaga prostat tetap sehat. Perubahan ini tampak sederhana, tapi sangat berdampak. Dalam 2 minggu, Pak Darto mulai merasakan perubahan besar. Ia tidak lagi merasa tegang di perut bawah saat kencing. Alirannya lebih stabil, tidak terputus-putus. Dan yang paling ia syukuri, rasa seperti ada yang menekan dari dalam perlahan menghilang. Dulu saya anggap wajar menahan pipis sebentar. Katanya, ternyata yang sebentar itu, kalau diulang tiap hari, bisa bikin prostat kerja keras terus. Sebagai dokter, saya ingin menekankan hal ini. Jangan anggap enteng kebiasaan menahan buang air kecil. Setiap kali Anda menunda ke kamar mandi, prostat Anda menanggung bebannya. Maka mulai sekarang, dengarkan sinyal tubuh Anda. Segera ke kamar mandi saat tubuh memintanya. Jangan tunda, jangan tahan, karena prostat Anda tidak bisa terus-menerus bersabar. Saat saya bertemu Pak Darto untuk kunjungan lanjutan, kondisinya tampak jauh lebih baik. Ia berjalan lebih tegap, senyum lebih sering muncul, dan bahkan mulai bercerita tentang aktivitas barunya di lingkungan.
Namun saat sesi konsultasi dimulai, ada satu keluhan yang masih muncul. "Dok, saya sudah lebih lancar buang air kecil, tapi kadang malam-malam masih terasa ingin ke kamar mandi. Nggak separah dulu, tapi kok belum benar-benar hilang ya?" Saya kembali meninjau rutinitasnya. Minum air sudah cukup, ia rajin bergerak, tidak lagi menahan kencing. Namun ketika saya bertanya tentang menu makannya sehari-hari, ia menjawab dengan polos. "Setiap sore saya masih suka makan gorengan, terus malam minum kopi pahit biar enggak ngantuk." Disinilah kebiasaan keempat yang sering terjadi, konsumsi makanan dan minuman yang memicu iritasi prostat. Banyak pria lanjut usia tidak menyadari bahwa beberapa jenis makanan dan minuman yang tampak tidak berbahaya justru bisa memperparah gejala pembesaran prostat, terutama makanan tinggi lemak jenuh, kafein, makanan pedas, dan makanan terlalu asin. Gorengan, meski terlihat ringan, mengandung lemak trans yang dapat memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di area prostat. Minyak yang digunakan berulang kali bisa menghasilkan senyawa oksidatif yang merusak jaringan halus. Bagi pria dengan prostat sensitif, ini bisa mempercepat pembengkakan. Sementara itu, kafein, meskipun bisa membantu menjaga kewaspadaan, bersifat diuretik dan dapat merangsang kandung kemih secara berlebihan. Akibatnya, meski kandung kemih belum penuh, tubuh sudah ingin buang air. Ini menyebabkan sensasi sering kencing, terutama di malam hari. Makanan pedas dan asin juga memperburuk situasi. Rasa pedas memicu iritasi di saluran kemih, sedangkan kadar garam tinggi mengganggu keseimbangan cairan tubuh, yang kemudian memberi tekanan tambahan pada sistem kemih. Saya menyarankan Pak Darto untuk mulai membatasi semua itu. Tidak harus langsung berhenti, tapi dikurangi bertahap. Gorengan cukup 1 kali seminggu. Kopi diganti teh herbal tanpa kafein. Dan makanan malam diganti buah rendah gula seperti pepaya atau pisang. 2 minggu setelah perubahan itu, ia datang dengan kabar baik. "Sekarang saya cuma bangun sekali malam. Kadang malah tidak bangun sama sekali," katanya dengan semangat. Bagi saya, itu adalah bukti nyata bahwa pola makan sangat berpengaruh pada kondisi prostat, dan banyak lansia yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka makan sore atau malam hari berdampak langsung pada kenyamanan mereka saat tidur. Saya ingin semua pria usia 60 tahun ke atas mulai lebih berhati-hati. Bukan berarti harus menjalani diet ketat, tapi cukup menghindari jenis makanan yang memperburuk peradangan dan memberi tekanan tambahan pada saluran kemih. Karena menjaga prostat tetap tenang bukan hanya soal obat, tapi juga tentang memilih apa yang masuk ke tubuh dengan bijak. Setelah hampir 2 bulan menjalani perubahan gaya hidup, kondisi Pak Darto membaik secara signifikan. Ia sudah tidak lagi sering terbangun malam, tidak lagi merasa perut bawah tegang, dan aliran urinnya pun lebih lancar. Tapi ada satu hal terakhir yang masih mengganggu ritmenya, waktu tidurnya yang tidak teratur. Setiap kali saya menanyakan jam tidurnya, Pak Darto selalu menjawab, biasanya jam 11 atau setengah 12 malam. "Dok, kadang malah lebih kalau nonton berita malam." Inilah kebiasaan kelima yang diam-diam memperburuk kondisi prostat lansia: tidur terlalu malam dan tidak cukup istirahat. Bagi pria usia di atas 65 tahun, tidur bukan hanya soal istirahat fisik, tapi juga waktu bagi tubuh untuk memulihkan organ-organ vital, termasuk sistem saluran kemih dan prostat. Saat seseorang tidur terlalu malam, ritme hormon menjadi tidak stabil. Produksi hormon antidiuretik yang bertugas mengurangi frekuensi buang air kecil malam menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh tetap aktif memproduksi urin sepanjang malam, memaksa kandung kemih terus bekerja, dan prostat ikut terlibat dalam tekanan berulang. Bukan hanya membuat tidur terganggu, tapi juga memperparah kondisi prostat dalam jangka panjang. Selain itu,
Kurang tidur meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang jika terus menumpuk dapat memicu inflamasi kronis, termasuk di area prostat. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang tidurnya tidak nyenyak juga mengeluhkan gejala prostat yang semakin berat. Saya menyarankan Pak Darto untuk mengatur ulang rutinitas malamnya, mulai dari mematikan TV 1 jam lebih awal, menghindari makanan berat atau minuman berkafein setelah pukul 6 sore, dan melakukan relaksasi ringan seperti membaca atau mendengarkan musik pelan sebelum tidur. Dalam 2 minggu, perubahan itu mulai terasa. Ia tidak lagi bangun setiap 2 jam. Tubuhnya terasa lebih segar di pagi hari, dan moodnya juga jauh lebih stabil. Bahkan, ia sendiri mengatakan bahwa tidur lebih awal membuatnya merasa berumur panjang. Dulu saya kira begadang itu kebebasan pensiunan, kata Pak Darto sambil tertawa. Sekarang saya tahu, tidur cukup justru membuat hari saya lebih bermakna. Saya ingin semua pria lansia memahami satu hal penting. Tidur cukup adalah terapi paling alami untuk memperbaiki kondisi prostat. Bukan hanya membantu aliran urin lebih stabil, tapi juga menjaga keseimbangan hormon, mengurangi stres, dan memberi waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri. Jadi, jika Anda sudah mulai merasakan tanda-tanda gangguan prostat atau bahkan belum, tapi ingin mencegah, perhatikan kebiasaan tidur Anda. Karena bisa jadi, malam-malam yang Anda habiskan dengan mata terbuka adalah saat-saat di mana tubuh Anda seharusnya memperbaiki dirinya sendiri. Dan kini, Pak Darto hidup lebih tenang, tidak hanya karena gejala prostatnya membaik, tapi karena ia tahu bahwa tubuhnya akhirnya didengar